Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, Jenderal Andika Perkasa sah menjadi Panglima TNI. Setelah sekian lama menjadi perbincangan dan pertanyaan berbagai kalangan tentang siapa figur yang akan menggantikan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto, akhirnya pemerintah menyampaikan surat presiden atau surpres kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait jabatan Panglima TNI. Surat presiden berisi usulan nama calon Panglima TNI kepada DPR. Dalam surat tersebut, presiden hanya mengusulkan satu nama, yaitu Jenderal TNI Andika Perkasa, yang saat ini Jenderal TNI Andika Perkasa menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Dewan Perwakilan Rakyat menerima surat presiden atau surpres mengenai pencalonan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Surpres dari Presiden Joko Widodo itu sendiri diserahkan kepada DPR oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Setelah mendapat usulan nama itu, DPR akan memproses lewat uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test melalui Komisi 1 DPR. Berdasarkan Undang-Undang TNI, pencalonan Panglima TNI dimulai dari pengajuan nama calon Panglima TNI kepada DPR yang selanjutnya Parlemen akan memproses melalui uji kepatutan dan kelayakan. Rapat paripurna DPR pada Senin 8 November 2021 secara resmi mengesahkan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo. Paripurna DPR ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri langsung oleh Andika Perkasa. Sebelum pengesahan, Komisi 1 DPR terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Andika Perkasa yang digelar Sabtu 6 November 2021 lalu. Fit and proper test Andika Perkasa hanya berjalan 1 hari pada Sabtu lalu di ruang rapat Komisi 1 DPR. Dalam acara itu, Andika Perkasa memaparkan visi dan misinya serta menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota dewan. Fit and proper test Andika Perkasa berjalan hanya 1 hari pada Sabtu lalu di ruang rapat Komisi 1. Dalam acara itu, Andika memaparkan visi dan misinya serta menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota DPR. Salah satu yang disampaikan Andika adalah tidak ingin militer mengambil tugas-tugas atau lembaga kementerian lain yang tetap berpegang pada perundang-undangan yang berlaku. Salah satu yang disampaikan Andika adalah agar masyarakat dan TNI melihat organisasi TNI apa adanya. Jika kita melihat hasil fit and proper test serta pengesahan yang telah dilakukan oleh DPR, yang menjadi pertanyaan, mengapa Andika menjadi pilihan Presiden Joko Widodo? Padahal sebelumnya kita ketahui bahwa Jenderal Andika Perkasa tahun depan akan memasuki masa pensiun. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini ada keterkaitan dengan permasalahan politik yang nantinya berkait dengan permasalahan politik pada tahun 2024 menjelang pemilu serentak? Sebelumnya, ramai dibicarakan, selain Andika Perkasa, ada Kepala Staf Angkatan Laut, Yadi Margono, yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut dan menjadi kompetitor satu-satunya bagi Jenderal TNI Andika Perkasa. Tetapi, semua prediksi dan analisis para pengamat politik bisa terputus akibat DPR memutuskan Jenderal Andika Perkasa sebagai satu-satunya calon Panglima TNI. Kembali lagi, jika kita melihat apakah ada keterkaitan antara pemilihan Jenderal Andika Perkasa
dengan situasi politik pada tahun 2024, maka ini terkait dan kembali kepada Presiden sebagai pemegang hak prerogatif Panglima TNI untuk masuk ke dalam jajaran kabinetnya. Berita kedua, kapal patroli tercepat di Indonesia perkuat Bakamla di Selat Malaka. Selat Malaka seperti diketahui adalah selat yang tersibuk di dunia dan selat yang paling strategis, baik bagi pelayaran perdagangan maupun jalur laut kekuatan militer dunia. Selat Malaka menjadi penting bagi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, Selat Malaka menjadi titik rawan wilayah perairan NKRI. Untuk menjaga kedaulatan wilayah laut Republik Indonesia, maka ada kekuatan yang menjadi penjaga kedaulatan Republik Indonesia. Pertama adalah Bakamla dan kedua adalah TNI AL yang menjadi kekuatan penjaga kedaulatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menghadapi berbagai pola ancaman di Selat Malaka, maka Badan Keamanan Laut atau Bakamla kini diperkuat 1 unit kapal high speed craft atau yang disebut merupakan patroli tercepat di Indonesia. Peresmian beroperasinya kapal yang memiliki kecepatan hingga 65 knot dilakukan di dermaga PT Palindo Marine Shipyard Batam pada Kamis 4 November 2021. Kepala Bakamla Republik Indonesia, Laksda TNI Aan Kurnia, mengatakan kapal HSC itu merupakan kapal kedua yang dimiliki oleh Bakamla. Kapal itu nantinya akan diandalkan dalam penegakan hukum khususnya di wilayah pesisir Selat Malaka yang selain berbatasan dengan negara tetangga juga sangat terbuka sehingga memiliki potensi ancaman penyelundupan dan tindak kriminal lainnya. Karakteristik penyelundupan saat ini bergerak dengan menggunakan kapal berkecepatan tinggi, sehingga untuk menghadapinya diperlukan aset patroli yang memiliki kecepatan tinggi pula. Kapal HSC tersebut diketahui memiliki panjang 14,30 meter dengan lebar 3,3 meter dan badan kapal terbuat dari aluminium, mesin 3 kali 425 horsepower dan memiliki kecepatan hingga mencapai 65 knots dan akomodasi untuk 6 orang. Lebih lanjut, Kepala Bakamla menyampaikan apresiasi terhadap PT Palindo yang membangun HSC. Ia juga menyatakan keberhasilan PT Palindo merupakan wujud kemampuan industri maritim dalam negeri terhadap keamanan maritim nasional. Dua permasalahan dan fenomena tadi, pertama adalah permasalahan keamanan laut di Selat Malaka, dan kedua adalah prestasi industri kapal laut Indonesia menjadi penting dan strategis bagi pertahanan dan keamanan serta menunjang kedaulatan Republik Indonesia. Selat Malaka menjadi wilayah yang paling sibuk di belahan dunia di mana hampir semua transportasi laut melintasi Selat Malaka. Oleh karenanya, dengan pengadaan kapal cepat yang dimiliki oleh Bakamla, Selat Malaka menjadi titik rawan yang perlu diantisipasi oleh kekuatan laut Indonesia. Berita ketiga, kapal nelayan Indonesia dibakar, KKP hentikan sementara patroli bersama Australia. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan sementara patroli bersama dengan Australian Border Force atau ABF di perairan Arafura sebagai buntut pembakaran 3 kapal nelayan Indonesia oleh otoritas negeri kanguru tersebut. Geoline Arafura merupakan patroli bersama ABF dan Ditjen PSDKP KKP di perbatasan Indonesia-Australia. Operasi itu menggerakkan aset kapal pengawas dan pesawat pemantau yang dimiliki oleh kedua pihak dalam rangka penanganan kerawanan di wilayah perbatasan kedua negara. Selama ini telah terjalin kerjasama antara Indonesia dengan Australia dalam permasalahan pengamanan perbatasan kedua negara. Selama ini yang menjadi permasalahan adalah penyelundupan,
orang-orang asing yang dari Indonesia menuju Australia atau pula sebaliknya. Kerjasama ini diharapkan menjalin keamanan perbatasan kedua negara sebelum terjadinya pembakaran kapal yang dilakukan oleh kapal-kapal patroli Australia. Penjelasan tersebut sangat penting untuk menghindari kesimpang siuran informasi pembakaran 3 kapal nelayan maupun 13 kapal lainnya yang diusir dari perairan Australia. Mereka juga mengakui sudah berkomunikasi dengan ABF di Jakarta beberapa waktu yang lalu sehingga permasalahan ini segera bisa diselesaikan dan pengamanan kedua perbatasan negara bisa tetap berlangsung. Berita keempat, polisi buka hotline agar warga bisa melaporkan polantas nakal. Ditlantas Polda Metro Jaya membuka hotline pengaduan bagi masyarakat yang menemukan polisi lalu lintas yang bertindak di luar etika atau disebut nakal. Pengaduan dibuka dari buntut kasus polantas yang meminta sekarung bawang dari supir truk yang ditilang oleh polantas. Sambodo sebagai Kasat Lantas Polda Metro Jaya meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika ada anggota polantas yang merugikan masyarakat saat bertugas. Sambodo selaku Dirlantas Polda Metro Jaya juga meminta maaf kepada masyarakat atas perbuatan nakal para anggotanya. Kebijakan ini dikeluarkan di tengah-tengah Mabes Polri dan organisasi Polri sedang menjadi sorotan masyarakat atas perilaku negatif oknum-oknum anggotanya. Bahkan, Kapolri hingga perlu mengeluarkan pernyataan tegas kepada seluruh jajaran kepolisian agar berperilaku positif dan simpatik. Kepada para pimpinan satuan yang tidak mampu membina anggotanya, maka Kapolri akan mengambil tindakan tegas hingga pemecatan. Berita kelima, 8 kabupaten di Papua Barat sudah 0 kasus COVID-19. 8 kabupaten di Provinsi Papua Barat dilaporkan sudah mencapai 0 kasus COVID-19 menyusul kesembuhan 6 pasien yang berasal dari Manokwari 3 orang, Fakfak, Kalmana, dan Sorong Selatan yang masing-masing 1 orang. Sebelumnya, juru bicara COVID-19 Papua Barat Dr. Arnold Tinlap mengatakan bahwa terdapat 5 kabupaten yang sudah 0 kasus COVID-19, yaitu Kabupaten Raja Ampat, Manokwari Selatan, Tambrau, Maibrat, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Tinlap menilai bahwa jika kedisiplinan protokol kesehatan terus ditingkatkan, maka pemeriksaan pintu kedatangan juga terhadap pelaku perjalanan diperketat akan mampu menekan penyebaran virus secara signifikan. Meski mencatat jumlah kasus yang terus melandai, namun capaian vaksin COVID-19 di provinsi ini dilaporkan masih rendah. Hingga 4 November 2021, capaian imunisasi COVID-19 di Provinsi Papua Barat baru 35,3% untuk dosis 1 dan 23,5% untuk dosis 2. Kabupaten Manokwari jadi satu-satunya daerah yang sudah mencapai 60,1% untuk dosis 1 dan 40,1% untuk dosis kedua. Sedangkan untuk kabupaten dan kota lainnya belum mencapai 40% untuk dosis 1 maupun dosis kedua. Lalu bagaimana perkembangan penurunan kasus angka COVID-19 di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN? Kita akan bahas setelah ini. Hingga 10 November tahun 2021, Indonesia menjadi negara yang paling tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN dalam hal penanganan kasus COVID-19. Setelah angka kasus harian COVID-19 menurun secara signifikan dengan memberlakukan kebijakan PPKM, maka Indonesia langsung menjadi sorotan internasional terkait penanganan pandemi COVID-19 yang dianggap cukup berhasil.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengklaim bahwa penanganan pandemi virus corona di Indonesia mendapatkan pengakuan internasional. Hal ini dibuktikan dari naiknya peringkat Indonesia dalam Indeks Pemulihan COVID-19 atau COVID-19 Recovery Index terbaru yang dirilis oleh Nikkei pada Jumat 5 November 2021. Dalam peringkat yang disusun oleh Nikkei, Indonesia berada di peringkat 41, naik dari peringkat 54. Dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring pada Selasa 9 November 2021, kenaikan ini juga menempatkan Indonesia di peringkat tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Tak hanya itu, pada 3 November 2021, seluruh provinsi di Indonesia berada di tingkat penularan komunitas level 1 berdasarkan penilaian dari Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization. Adapun data pemerintah per 8 November 2021 menunjukkan bahwa hanya tersisa 0,23 orang yang positif COVID-19. Sementara angka kematian pasien COVID-19 harian saat ini hanya sebesar 3,38% dan angka kesembuhan mencapai 96,93%. Wiku mengatakan capaian ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, petugas di lapangan, dan seluruh elemen masyarakat. Meski patut untuk disyukuri, ia mengingatkan supaya disiplin protokol kesehatan pencegahan virus corona tetap diteruskan. Berita ketujuh, BPS sebut ekonomi Jakarta tumbuh 2,43%. Badan Pusat Statistik DKI Jakarta merilis pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI tumbuh sebesar 2,43%. Angka pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI ini cukup menggembirakan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kepala BPS DKI Jakarta, Buyung menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Jakarta juga terlihat stabil dilihat per triwulan. Dari triwulan 2 ke triwulan 3 tahun 2021, perekonomian Jakarta tumbuh 0,1%. Buyung menjelaskan, sedangkan bila dilihat dari pertumbuhan dari triwulan 1 ke triwulan 3, secara kumulatif ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 3,55%. Sementara pertumbuhan ekonomi triwulan pertama DKI Jakarta tahun 2020 berada di 5,04%, kemudian merosot kepada minus 8,33% di triwulan kedua. Kemudian minus 0,389% di triwulan ketiga dan minus 2,14% di triwulan keempat. Pertumbuhan ekonomi yang berada di angka positif, kata Buyung, memberikan harapan kebangkitan ekonomi di ibu kota. Seperti diketahui, hampir semua daerah di seluruh wilayah Indonesia terkena dampak akibat COVID-19. Selain banyaknya pasien yang terpapar, dampak yang lain adalah penurunan angka pertumbuhan ekonomi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan di beberapa tempat angka pertumbuhan ekonominya mengalami minus dalam pertumbuhan ekonomi yang paling strategis. Oleh karenanya, ketika Jakarta mendapatkan angka pertumbuhan yang positif, memberikan harapan yang lebih baru kepada masyarakat Jakarta, termasuk juga kepada masyarakat nasional, akan memberikan harapan yang lebih baik pada masa pandemi COVID-19. Berita ke-8, UNESCO pilih Jakarta sebagai Kota Sastra Dunia. UNESCO atau United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau Lembaga Pendidikan, Sains, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih Jakarta sebagai Kota Sastra Dunia pada tanggal 8 November tahun 2021. Ibu kota DKI Jakarta masuk sebagai salah satu dari 49 kota lainnya di dunia yang tergabung dalam jaringan kota kreatif dunia atau UNESCO Creative City Network tahun 2021
Dengan ditunjuknya Jakarta sebagai kota sastra, proses pembangunan berkelanjutan akan semakin terdorong khususnya pada pembangunan indeks manusia. Jakarta memiliki sejarah panjang dalam hal literasi. Sejak periode kerajaan, kolonial hingga awal-awal kemerdekaan Indonesia dan sekarang, Jakarta menjadi pusat terpenting perbukuan dan literasi. Pemilihan Jakarta sebagai kota sastra dunia diharapkan dapat berlanjut untuk dikembangkan di masa mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan memastikan bahwa akar sejarah di Jakarta yang kuat ini akan terus terjaga dan dikembangkan di masa depan. Pemilihan Jakarta sebagai kota sastra dunia terkait dengan budaya literasi yang ada di Indonesia. Selama ini, tingkat literasi di Indonesia kalah dibanding dengan tingkat literasi di Vietnam. Dengan demikian, dapat ditunjukkan bahwa keinginan atau minat baca di kalangan masyarakat Indonesia berada di bawah negara Vietnam di kawasan ASEAN. Sehingga dengan dipilihnya Jakarta sebagai kota sastra dunia dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk meningkatkan tingkat literasi atau minat bacanya dibandingkan dengan kawasan negara-negara ASEAN lainnya. Berita ke-9, kunjungan Jokowi ke Uni Emirat Arab hasilkan komitmen bisnis investasi sebesar 32,7 miliar dolar Amerika Serikat. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Uni Emirat Arab atau UEA telah menghasilkan komitmen bisnis dan investasi senilai 32,7 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai bahwa komitmen bisnis dan investasi tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Al Sati, Abu Dhabi. Komitmen bisnis dan investasi ini merupakan kerjasama antara Indonesia Investment Authority atau INA dengan Abu Dhabi Growth Fund atau ADG. INA dan DB World Floating Solar Panel antara Masdar dan Pertamina, Refinery Balikpapan, manufaktur dan distribusi vaksin dan bioproduk. Selain itu, ada berbagai kesepakatan G42 dengan mitra di Indonesia, antara lain di bidang smart cities, telekomunikasi, pengembangan laboratorium genomik, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia menjelaskan, Indonesia akan memberikan karpet merah bagi semua negara untuk melakukan realisasi investasi. Sebelumnya, saat Presiden Jokowi bertemu dengan para investor di Glasgow di sela-sela KTT Pemimpin Dunia COP26, Indonesia juga mendapatkan komitmen investasi sebesar 9,2 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga jika ditotal dengan jumlah komitmen investasi yang didapat dari Uni Emirat Arab, angkanya menembus sampai 41,99 miliar dolar Amerika Serikat. Selain di bidang investasi, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Pangeran MBZ juga membahas isu bidang perdagangan. Kedua pemimpin sepakat agar perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SIPA antara kedua negara dapat segera diselesaikan. Berita ke-10, Arab Saudi izinkan warga asing investasi properti di Mekah dan Madinah. Arab Saudi semakin membuka diri kepada investor asing di negaranya. Otoritas Pasar Modal Arab Saudi atau CMA telah mengizinkan lembaga pasar keuangan menerima investor non-Saudi dalam dana properti. Dana ini digunakan untuk investasi sebagian atau seluruh aset di properti yang terletak di dalam batas-batas kota Makkah dan Madinah. Pihak berwenang menekankan perlunya lembaga keuangan untuk mematuhi ketentuan hukum yang memungkinkan warga asing memiliki dan berinvestasi
dalam bidang real estate ketika melikuidasi dana tersebut. Otoritas menyebut bahwa keputusan ini akan berkontribusi untuk mengandalkan pasar keuangan sebagai saluran pembiayaan yang terdiversifikasi. Hal ini sekaligus memperkuat pilar visi Saudi 2030 yang bertujuan membuat pasar keuangan Saudi menarik bagi investasi lokal maupun asing. Kepala Sektor Dana Pasar Modal Alawal Capital Ala Al Ibrahim mengatakan keputusan ini akan berdampak positif pada semua jenis dana properti. Ia mengatakan banyak investor ingin berinvestasi di properti di Mekah dan Madinah. Keputusan tersebut menghilangkan jembatan atau hambatan besar bagi penduduk di kerajaan dan mereka yang berada di luar negeri untuk berinvestasi dalam dana ini. Al Ibrahim mengatakan keputusan itu juga menunjukkan masalah kepemilikan real estate non-Saudi jika dana dilikuidasi. Jika terjadi likuidasi, investor non-Saudi harus menerima nilai likuidasi secara tunai dan tidak memiliki kontribusi dalam bentuk barang. Dia berharap CME akan mengatur kontrol yang memungkinkan perusahaan yang terdaftar di pasar Saudi yang menargetkan 2 kota suci, dan mungkin ada peraturan khusus untuk perusahaan saham, gabungan publik, dan investor untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini. Al Ibrahim memang mengharapkan CMA akan mengizinkan investasi oleh non-Saudi secara langsung di perusahaan-perusahaan ini dalam waktu dekat. Arab Saudi dalam beberapa waktu terakhir melakukan gerakan-gerakan sosial atau reformasi hampir dalam segala hal. Beberapa fenomena memang mengejutkan, terutama bagaimana pemerintah Arab Saudi dan kerajaan Arab Saudi membolehkan peran perempuan lebih banyak dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Sebelum itu, peran perempuan sangat dibatasi oleh kerajaan Arab Saudi terkait dengan nilai dan budaya Islam. Saat ini, bahkan Arab Saudi lebih berani untuk bermain dalam peran ekonomi dalam hal investasi pasar modal dan bidang properti. Sehingga Arab Saudi tampaknya ke depan akan lebih mengembangkan reformasi-reformasi budaya dan sektor-sektor ekonomi yang lebih liberal dan kapitalistik. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh, pamit undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.